Seks itu bahasa Latin artinya jenis kelamin. Jadi bun, kalau ada anak nih masih kecil ya, kan kita diminta sebagai orang tua yang bisa mengajarkan istilah-istilah ini. Jadi kalau anak-anak tanya, Bunda, Umi, seks itu apa? Nggak usah langsung panik ya. Karena kalau nggak paham langsung siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Nggak bukan. Jangan gitu. Bilang saja, oh seks itu bahasa Latin, nak, artinya jenis kelamin. Saya juga bilang sama anak-anak SD itu biasanya, apa yang dia bilang? Oh gitu. Dia bilang gitu. Bahkan ada beberapa anak yang punya paspor, saya tanya, punya paspor? Punya. Setelah name ada seks kan tulisannya, male or female. Jadi jenis kelamin. Sepakat ya, jenis kelamin ya. Jadi kalau nanti ditanya, Bun, seks itu apa Bun? Oh, itu jenis kelamin. Kalau hubungan seks, hubungan jenis kelamin. Udah gitu aja. Artikan aja secara harfiah dulu. Ya, tergantung umurnya nanti. Tapi kalau seksualitas, pakai tas gitu ya, itu adalah hal-hal atau masalah yang berhubungan dengan jenis kelamin. Termasuk pertumbuhannya, termasuk dia masa-masa pubertasnya. Akan di sini bicara tentang menstruasi, keputihan, mimpi basah, air mani, air madhi. Ini bicaranya di area sini gitu. Ya, kita luruskan dulu arti-artinya ini. Baik? Iya. Ya. Terus seksualitas manusia berkembang sejak masa bayi, anak-anak, remaja dan dewasa. Jadi dia ada berkembang, ya. Organ reproduksi itu, ya, kita bicara reproduksi berarti bicaranya seksualitas itu berkembang, ya. Bayi kita lihat ukurannya aja beda. Nanti pas anak-anak, remaja dan dewasa, ya. Yang bahaya adalah begini. Kalau pada saat gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak, itu hati-hati tuh. Pada masa anak-anak, kalau anak-anak cuman mau nanya, tapi karena kita nggak bisa memberikan masukan dengan bijak ya, dengan bijak, itu terjadi gangguan psikoseksual namanya. Yang bahaya apa? Ada gangguan seksual pada masa remaja dan dewasa, ya. Ini contoh saja ya. Memang 2 tahun terakhir saya bukan mau saya sebetulnya, ada banyak kasus-kasus LGBT juga untuk dibantu sebetulnya ya, dibantu. Kan kalau narkoba HIV sudah lama, 2 tahun ini LGBT. Ada satu kasus begini unik. Sama korbannya ya. Kenapa sih kamu jadi naksir laki-laki? Gini. Kayaknya sederhana. Ini dia cerita begini ya. Waktu saya SMP, saya naksir sama teman perempuan saya. Terus saya bilang sama ibu saya, Bun, aku kok naksir sama itu ya teman perempuan aku. Nah, punten maaf kalau dulu kan jarang taklim ya, jarang banyak parenting skill ya zaman dulu ya. Ibunya langsung panik. Nggak boleh. No, nggak boleh. Bahaya. Kamu main sama anak laki aja. Ya. Jangan main sama perempuan. Dulu sering dengar gitu nggak? Jadi saya aja sama laki-laki, main sama laki-laki karena ibu saya marah sekali. Kalimatnya gitu, marah sekali kalau saya main sama anak perempuan. Jadi saya mainlah sama anak laki. Karena ibu saya itu yang benar. Begitu. Ya saya main aja sama laki-laki sampai SMP, main sama laki-laki, SMA juga, siswa juga gitu. Nah mulailah jarang ketemu perempuan, ya berkumpulnya sama laki-laki. Mulai saya kok laki-laki teman baru pada saat itu, mulai saya liatin. Kalau misalnya laki-laki misalnya dia ngeliatin terus diliatin lagi gitu, ya. Karena memang laki-laki kurang bisa tatap-tatapan, tidak suka. Buat tatap-tatapan, seneng lihat wajah, apalagi ngomong sama perempuan kan? Nih itu. Makanya kalau yang punya anak perempuan, ini sisi, kalau dia lagi ngobrol sama ibu, lihat mukanya. Sudah tinggalin tuh gadget, simpen. Saya dulu pernah salah.
ya, karena saya memang handphone harus selalu standby. Kadang-kadang pasien narkoba saya suka loncat dari rumah sakit, bunuh diri gitu kan. Jadi ngomongnya sambil gini, iya nak, apa nak, iya. Itu nggak suka anak perempuan. Sekarang karena sudah tahu ya, oh dia mau, bu, aku mau ngomong, oh iya oke, saya taruh tuh handphone, biarin tuh pasien loncat, biarin. Nah, iyalah, ya, mending aku selamatin anak ini kan. Udah setiap hari lihat narkoba, masa kita mau nolongin dia, anak ayo, iya gimana sayang, gitu. Laki-laki nggak suka begitu. Nah, lanjut tadi cerita yang tadi ya. Saya kayak gitu kok, kenapa jadi aneh gitu kan? Pas dia nggak lihat, saya lihat lagi. Pas dia lihat saya buang muka lagi. Dia anggap itu aneh, karena dia juga nggak belajar tentang otak pria. Dia anggap itu aneh. Jadi itu yang dia pikirin. Kenapa ya? Pas dia lihat aku tidak lihat dia. Pas dia lihat aku tunduk, aku hindari. Tapi pas aku lihat dia juga menghindari. Dia anggap itu aneh. Dia anggap itu adalah sebuah keromantisan. Karena itu gak ada ilmunya itu. Padahal sebetulnya ya memang begitu laki-laki. Kadang laki-laki tuh ngobrol ya, matanya sama-sama ke lantai semuanya. Jadi ini sebelahnya nih dia laki-laki kan, bapak-bapak kan sama bapak-bapak. Pak jadi gini pak, nah, bapak yang situ juga yang gimana aja. Ya emang gitu, bener, percaya deh ya, kan gitu ya. Iya, kalau rapat kan gitu, bapak-bapak lebih banyak lihat PowerPoint-nya. Jadi begini perkembangan 2008, begini terus. Yang laki-laki lain semua lihat PowerPoint juga. Kalau kita mana betah. Kalau nggak lihat muka ibu-ibu. Kan gitu. Nah, dia karena nggak ada ilmunya dan kemudian terlalu terbiasa di komunitas laki-laki terus, karena setiap mau ke perempuan dia tak dengar itu bisikan, bukan bisikan, marahan ibunya itu. Ya, nah, itulah mulai berubah. Makanya istilahnya berubah orientasi seksual. Berubah dia, berubah. Nah ini yang saya maksud nih. Salah satunya karena kita sekarang sedang banyak masalah itu, ya. Sebetulnya gimana sih Bu Aisyah? Ya nggak gimana-gimana. Banyak faktor sebetulnya untuk menjelaskan LGBT. Tapi memang yang diminta sebetulnya ada undang-undangnya supaya secara lingkungan ya tidak tercetus, lingkungan tidak mencetus, ya kan, karena kita sedang banyak mau belajar menjadi orang tua. Nah ini. Jadi gimana sebetulnya? Ya kita lagi cari tahu juga gimana sebetulnya. Hanya bisa jadi begini, karena saya juga punya anak 4 laki-laki. Ada masa-masa yang dia itu karena hormonnya dia naksir sama teman perempuannya. Bu, ada nih anak keempat saya, yang lainnya 1, 2, 3 udah selamat ya. Yang keempat kemarin namanya Mas Jaler. Bu, ternyata kalau saling menyukai dan disukai itu luar biasa. Ya Allah, anakku Dilan 2018 nih. Jadi kamu rindu itu berat. Nanti kamu nggak kuat, aku aja. Kan gitu ya. Iya. Nah, saya harus merespon dengan sesuatu yang ya benar, baik, pantas. Artinya bahwa secara fitrah dan sudah pubertas, laki-laki mulai ada daya tarik sama perempuan, itu benar nak. Oh, itu benar nak. Itu fitrah Allah kasih. Itu dulu. Jadi benar Bu, benar. Jadi boleh, belum tentu. Kan benar dulu kan? Iya, benar dulu. Itu benar nak, itu benar. Supaya dia merasa bahwa oh, yang saya rasakan ini sesuatu fitrah, sesuatu yang benar. Ya. Karena kita mau jaga supaya tidak terjadi perubahan orientasi seksualnya. Ya, itu benar. Tapi kata ibu, kita nggak boleh pacaran. Itu yang diatur. Dalam Islam, pertemanannya yang diatur. Ta'arufnya yang diatur. Tapi bahwa kamu menyukai pada usia sekarang, kamu naksir pada seseorang wanita, itu benar nak. Tinggal pertemanannya yang diatur, baikkah atau pantaskah? Ya,
Jadi kalau kita mau mengajarkan mereka benar, baik, dan pantas, ya. Jadi Bu, gimana Bu? Itu benar nggak apa-apa. Terus saya harus tahu juga cara mendekati anak-anak. Coba mana lihat fotonya. Dengan senangnya, benar ya Bu? Benar. Ini dalam rangka mau nyari juga, mau lihat juga nih fotonya, dia lagi berdua atau enggak. Ya kan? Jangan langsung juga, jangan langsung berdua-berduaan ya. Jangan langsung begitu juga. Pelan-pelan dulu, kasih lihat dulu. Oh, dia tahu juga ibunya sedikit banyaknya belajar watak ya. Ini biasanya nanti lama-lama suka ngatur kamu nih. Ah, yang bener Bu. Apa kira-kira tuh tadi saya lihat? Koleris, karena anak saya memang pragmatis, anak damai. Ah, yang bener Bu. Iya, kelihatan kok wajahnya. Iya, memang sih dia jago organize, dia jago memimpin, tapi ya lama-lama kamu yang dipimpin. Ah, yang bener Bu, aku sih nggak percaya. Coba aja minta cek sama teman-temannya ibu yang semua bisa baca personality, bahasa watak ya. Tapi dia lama-lama mikir, pantesan ya Bu, ya kemarin aku disuruh-suruh Bu. Makanya ya, iya. Tapi saya bilang juga, tapi Nak, memang kamu ya secara statistik jodoh watak 80-88% akan dapat pasangan yang begini Nak. Entah sama dia atau sama siapa aja. Makanya siap-siap aja. Dia bilang gitu. Oh gitu ya Bu. Dia seneng aja. Sayang saya dapat apa? Satu, tahu persis wajah anak yang anak saya taksir misalnya gitu. Oke? Kedua, tahu persis juga wataknya gitu. Oh gitu. Karena nanti pada suatu saat ada apa-apa sama anak saya akan cuman bilang, iya Nak kan, gitu kan, bisa bilang gitu ya, bahwa itu perbedaan watak, kamu berantemnya karena perbedaan watak. Nah barulah, nah secara watak, satu, perasaanmu benar, secara watak, kamu ada kecocokan, secara watak, ya. Terus Bu, nggak nungguin nih, boleh apa enggak? Ya, sama nih, dia tahu emaknya kan. Sebetulnya saya juga bingung. Dia kan sebelah sini kan. Ingat, mata laki-laki tidak melebar, dia lurus kan. Makanya dia nggak lihat saya kan. Minta petunjuk sama Allah. Jadi kalau kita bicara soal seksual, bicara soal tentang pacaran, ya jangan dibablas abis Bu. Minta petunjuk sama Allah. Makanya ngomongnya pelan-pelan. Kalau anak laki suruh di samping. Pas dia kita kasih lihat, nih lihat nih fotonya. Nah gitu. Ya, bismillah. Minta petunjuk ya Allah. Mohon petunjuk. Nah, baru yang Islam minta, yang Allah ajarkan cara pertemanan, ya Nak. Kalau kamu nanti ya jalan-jalan bareng-bareng aja ya sama temen yang lain. Rame-rame. Bareng-bareng ya. Ingat, bahasa otak, hindari kata jangan. Kalau Bunda langsung bilang kamu jangan pergi berdua ya, itu artinya silakan pergi berdua. Jadi ibu maunya apa sebetulnya? Kan tadi kita udah bilang ajar. Suatu ketika dia mau pergi nonton, yang ibu harapkan apa? Tidak pergi berdua kan sebetulnya kan. Nah, tapi otak itu lebih senang menerima bahasa yang positif dan jelas. Nih, kumaha nih. Iya. Iya. Nah, WA paling terakhir, kenapa ganggu orang? Ya. Dan juga kamu ganggu kakakmu, karena anak saya banyak, sekamar kasih 2 orang. Ini sekarang bagus, dulu satu kamar 4 udah. Udah cool ya. Nanti kakakmu terganggu dan dia juga terganggu dong. Oh gitu Ibu. Jadi Ibu gimana Bu? Paling kalimatnya gitu, paling malam jam 10. 11 nggak bisa Bu, paling malamnya 10. Iya, kasih batasannya karena dia baru anak SMP yang mengertinya itu. Udah itu dulu, pelan-pelan dulu. Ya, pelan-pelan dulu. Ya. Boleh nggak kasih lihat hadisnya bahwa kalau berdua itu nanti kalau dia bukan murim nanti setan? Bisa, boleh. Kalau pas lagi lebih lapang waktunya. Kalau harus saat itu belum sempat, nanti lagi.
Kenapa Bun? Ya karena bicara masalah seksual itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Pelan-pelan saja. Kalau dia tanya kasih, dia nggak tanya nanti saja dulu. Ya, kok Bu Aisyah bilang bicara seksual nggak ada habisnya? Iya, iya. Sampai nanti anak kita Bun, ya, mau nikah besok masih nanya tuh, Bunda, besok gimana ya aku ya? Iya nggak? Apalagi yang punya anak perempuan, dia akan tanya. Dia akan tanya. Nanti pun maaf, sudah malam pertama aja, nanti dia nanya lagi. Bun, kenapa gitu ya? Ya. Iya, nanti dia akan tanya. Bahkan nanti pas mulai dia mual-mual, muntah-muntah, mensnya terlambat, dia akan tanya juga sama kita. Aku kenapa terlambat mens ya Bun? Oh itu barangkali hamil, ayo kita periksa tes kan gitu. Ya. Jadi kita mendampingi anak untuk bicara masalah reproduksi atau seksual itu sepanjang hayat, seumur hidup. Makanya kita nambah lagi ilmunya. Untuk apa? Supaya buat kita aja, buat tenang. Ya, ini. Karena itu tadi kalau keliru di masa anak-anak menimbulkan gangguan seksual. Gangguan seksual. Ya, gangguan seksual bukan hanya LGBT, banyak. Nanti kita di akhir kita pertemuan saya akan lihat kasih lihat kelainan-kelainan seksual. Ya, tapi itu sudah diteliti karena masa perkembangan psikoseksualnya pada anak-anak. Terutama setiap dia merasakan gejolak-gejolak birahinya. Ya. Kenapa? Karena pada saat sudah mulai hormon keluarnya 1 galon, maka itu ada kaitannya juga dengan dorongan seksual atau dorongan birahi. Ya, baik. Siapa yang nanya laki-laki? Sudah mimpi basah belum Bu? Kata ibu anak saya SMA pasti udah dong. Iya. Patokannya sekolahnya aja dah. Siapa yang berani tanya sama anak laki-lakinya? Nak, kamu udah mimpi basah? Udah ya? Ah, bagus. Bagus. Zaman dulu mana boleh begitu. Iya. Siapa yang masih maju mundur nih, mau nanya enggak, nanya enggak, nanya enggak? Masih ada yang begitu? Siapa yang sudah bisa minta tolong ayahnya? Ya, ayo dong yang tanyain anak laki. Siapa bisa? Bagus, bagus. Apapun kondisinya Bu, bahkan memahfumi. Kenapa? Karena memang kita baru belajar lagi soal reproduksi secara terbuka, Jadi saya maklumi aja kalau ada yang masih ragu. Ya,